Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini Leo adalah dirinya yang stres memikirkan kamu. Kira-kira stres kenapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Leo. Leo, dirinya yang stres memikirkan kamu. Leo, kenapa sampai dia stres? Dan nanti di akhir ya, pesan semesta untuk kamu dan koneksi dari inisial dan zodiaknya. Kita lihat. Wow, di sini Page of Pentacles ya. Di sini ini bisa juga kamu yang stres, bisa juga dirinya ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Di sini mungkin ada masalah tentang finansial ya. Jadi mungkin kondisinya ada beberapa yang merasa bahwa dalam tanda kutip ya, kok Leo sekarang kok berubah gitu ya. Ini ada orang yang meminjam duit kalau seandainya orang lain. Dan kamu tuh biasanya tuh apa dibilangnya, bisa membantu dia ya, tetapi kok sekarang nggak membantu gitu. Kamu macam contohnya, aduh maaf ya nggak ada, padahal dulu ya boleh nanti saya bantu gitu ya. Ini ada beberapa yang merasa bahwa kamu sudah berubah dalam hal finansial, padahal mungkin Leo juga memang nggak punya uang gitu. Kalau bicara tentang pasangan ya, ini bicara tentang kalau seandainya Leo wanita, pasanganmu merasa bahwa kamu terlalu boros atau mungkin tidak ada laporan gitu ya, ataupun mungkin kondisinya kamu ngeluh aja uang kurang. Ya mungkin kalau untuk Leo wanita, kamu yang harus bisa up ya, untuk bisa speak up kepada dia gitu, maksudnya untuk berbicara bahwa kebutuhan naik supaya pasangan juga mengerti ya, bukan murung ataupun apa gitu ya. Dan kalaupun Leo ini pria, itu yang tadi ini ya, Leonya wanita ya. Kalau Leonya pria, berarti maaf ya, Leo wanita berarti laki-lakinya kan yang mencari nafkah ya. Dan juga yang tadi, kamu tuh tidak ada transparansi keuangan dalam artian untuk melaporkan, ataupun mungkin dianya yang kamu rasa bahwa eh ada beberapa yang tidak jujur gitu. Maksudnya mungkin pasanganmu bilang bahwa saya punya hutang di sini, atau macam contoh uang bulanan ini kurang. Oh iya, saya punya hutang, tanpa dia bilang kamu hutang itu kok kamu pakai di mana, dia diam aja, ataupun mungkin ya dia kasih tahu pada saat uangnya udah habis, uangnya udah kepake. Nah ini ya, jadi tidak ada transparansi sehingga kamu marah ya, dan akhirnya dia stres, ataupun mungkin kondisinya ya, kalaupun bukan hutang ya mungkin apa ya, yang tadi kebutuhan gitu ya, dan membuat kamu marah, dan ya dia stres aja sendiri. Itu kalau seandainya kamu sudah berumah tangga. Kalau seandainya Leonya wanita gimana kak? Itu yang tadi Leo wanita. Leonya pria gimana kak? Ya sama tadi, dia merasa istrinya boros ya.
ataupun mungkin kondisinya pasanganmu nih merasa bahwa apa ya, kalau dibilang Leo ini terlalu banyak diam ya tentang keuangan. Entah mungkin karena Leo mampu juga, karena saya lihat di sini ada Leo yang mandiri ya, Leo wanita mandiri, Leo pria mandiri ya. Jadi mungkin ya dalam tanda kutip, mungkin dia mau pinjam uang atau apa ya, kamu bilang nggak ada gitu. Tiba-tiba kamu punya beli jajan, bisa jajan gitu, makanya dia merasa cemburu ya. Masa beli beli rokok aja atau beli ini aja nggak diizinin, tapi kalau untuk kepentingan dia bisa gitu. Nah ini kalau bicara tentang rumah tangga ya, kenapa saya bilang gitu, karena energinya paling up ini masalah rumah tangga dan masalah keuangan. Kalau seandainya sahabat, kerabat ataupun pasangan, karena yang tadi saya bilang ada yang mau mengeluarkan uang, kamu bilang enggak gitu ya. Yang mana dulu kamu oke, saya bantu gitu ya, dibandingkan ribut, sekarang kamu berani speak up untuk berkata tidak, karena memang mungkin Leo ini ingin memanage keuangan, artinya lebih hemat gitu ya. Betul tidak Leo? Ketik di kolom komentar. Ada yang mau datang ke kamu mau minjam lagi, padahal ada juga yang belum bayar hutangnya tapi mau minjam lagi nih, tapi dia belum berani. Makanya tuh yang beban pikiran, stres ini kan ibaratkan beban pikiran ya, dimana dia berpikir bahwa apakah nanti Leo mau meminjamkanku lagi sedangkan yang kemarin aja belum saya bayar gitu ya. Oke, berikutnya di sini Three of Swords. Three of Swords di sini ada beberapa yang patah hati karenamu ya. Ini dalam tanda kutip ya, dia mungkin sudah mengungkapkan cinta ataupun mungkin kondisinya mantan ya. Kalau dia mengungkapkan cinta berarti cintanya bertepuk sebelah tangan. Kalau mantan, kamu sudah cut ya, cut dari dunia maya dan dunia nyata ya. Jadi ya dia pusing aja, cintanya tertolak, cintanya tak tersambut ya. Kalau ini pasanganmu, mungkin dia merasa bahwa kamu terlalu cuek sehingga mengabaikan dia, ataupun terlalu sibuk sehingga mengabaikan atau tidak memprioritaskan dia. Nah ini mungkin ke depan Leo harus bisa lebih up, lebih peka terhadap pasangan ya. Karena dia menantimu, menunggumu ya. Kamu selalu serasa sibuk dengan dirimu sendiri, pekerjaanmu tanpa memperdulikan ya. Di sini juga ada anakmu yang stres, mama saya kok sibuk, papa saya kok sibuk, saya ditelantarkan sendiri menurutnya. Walaupun mungkin kamu tidak menelantarkan ya, ada dititip di oma, di nenek gitu ya, ataupun mungkin di neni, bersama neni, punya pengasuh ataupun siapa, tetapi dia merasa bahwa saya inginkan orang tuaku. Nah ini mungkin kamu jangan terlalu sibuk ya. Berikan, mungkin kamu merasa bahwa akan sampai sore, tapi sore kan kerja di rumah lagi, jadi kamu ibaratkan sore itu bersama itu bukan berarti tinggal bersama, tapi ada sentuhan kasih intens bersamanya, bukan hanya sore deh, kan di rumah juga bersama ibu. Ini contoh ya, kalau kamu pergi pagi kantor, pulang sore bersama anak gitu ya, tetapi kan pekerjaan rumah menumpuk, anggap aja dia tetap terabaikan walaupun kamu bersama dalam satu rumah. Nah ini dia mau lebih up gitu ya. Dan ada beberapa mungkin janji-janji yang kamu pernah janji, coba pikir-pikir lagi ya. Dia lagi menanti, dia kayak stres, kapan ya ibu saya, dia memikirkan loh, kapan ya ayah ibu saya datang kepadaku gitu, kapan ya dia memberikan hadiah yang dia janjikan itu. Nah ini pun ada orang-orang yang sebenarnya kamu pernah janji juga, bukan hanya anak tetapi yang lainnya. Saya merasakan di sini mungkin pasangan ataupun mungkin orang tua, kalau seandainya kamu ada memberikan janji adik, saudara gitu kan, atau kakak ya, dan belum tepatilah. Mereka lagi menunggu, menanti ya. Mereka lagi kayak macam galau gitu, kapan ya kakakku Leo ya, dia katanya mau janji saya kasih uang, tapi kok sampai sekarang nggak kirim-kirim uang sih. Ataukah mungkin kamu, nah ini bisa juga di kamu yang stres karena mungkin pasanganmu atau siapa yang hanya memberikan janji tanpa ada pembuktian. Nah jadi kamu bisa menyesuaikan saja ini di kamu atau di diri orang itu ya. Oke, Two of Wands ya, ada merasa ini ya, galau ya, karena jauh dari dirimu ya. Ini mungkin LDR ya, cinta jarak jauh, atau ya mungkin kalau bukan cinta, ini bicara cinta jarak jauh ini berarti mungkin ke pasangan, pacar gitu ya, atau ya pasanganmu, suami atau istrimu yang jauh di sana atau berpisah dengan anak. Nah ini mungkin kamu merantau ataupun mungkin kamu sekolah ya, ataupun mungkin anakmu yang merantau sekolah gitu, mereka merindukan kamu ya, yang mana inginkan kamu atau kamu yang menginginkan mereka
sehingga kamu rasa rindu sangat besar untuk mereka. Nah ini ya, jadi mungkin kemarin-kemarin ada yang rencana mau pulang untuk lebaran bersama, ternyata nggak bisa. Ya dia sedih aja seperti gitu. Ya mau bagaimana lagi, situasi dan kondisi ya, kan masih ada hari esok, jangan terlalu dibebani ya. Oke, berikutnya apalagi yang membuat mereka stres, ada Nine of Swords. Ada kata-kata yang kasar dari dirimu, atau tindakan atau ungkapan kata ya, walaupun mungkin kondisinya bisik-bisik ya. Bisik-bisik berarti mulut ember. Mungkin ada beberapa yang itu kata Leo, itu kata ini, itu mereka cerita kamu. Ini contoh ya, apalagi kalau keluar dari mulut kamu sendiri. Nah ini ada beberapa yang sedih karena perkataan atau tindakanmu. Nah ini kamu harus bisa bisa mungkin anakmu, bisa mungkin orang tuamu, bisa keluarga, sahabat ataupun pasangan ya, karena mereka sedih karena mungkin kamu terlalu cuek, terlalu judes, terus ya membuat mereka nggak nyaman. Baru kata-kata kamu langsung pedas, to the point. Nah ini mungkin ke depan harus bisa lebih lembut, lebih santun. Ya memang Leo itu orangnya pedas di mulut ya. Tetapi kan terkadang orang yang baper ya, yang terlalu sensi ya, itu kadang-kadang merasa hatinya rapuh atas perkataanmu, apalagi kamu adalah orang yang dia sayang gitu. Jadi mungkin harus bisa diperlembut aja supaya mereka nyaman juga bersamamu dan memang mereka merasa diinginkan oleh dirimu, Leo ya. Mereka sedih, mungkin kamu biasa bentak, walaupun mungkin kamu nggak merasa bentak, tapi intonasi gitu ya. Kan ada beberapa orang, kalau orang timur ya, di bagian Indonesia bagian timur itu kan bicaranya agak keras-keras, beda dengan ya mungkin contoh kamu ngegas ya, langsung dikira marah. Nah itu ya, ini contoh, padahal sebenarnya baik gitu kan. Jadi jangan lihat dari dirimu, tetapi lihat dari kondisi orang ini, dia bisa menerima tidak. Nah itu ya, apalagi bicara dengan agak sedikit temperamen ya, berkobar-kobar. Kayak orang mau berdemonstrasi ya, apalagi berdebat ya. Dia baru bicara A, kamu sudah A sampai Z, ulang lagi, replay lagi A sampai Z, nggak memberikan dia kesempatan untuk membela diri atau mengklarifikasi. Ini contoh seperti gitu ya. Jadi ada beberapa yang sedih karena tindakan kamu atau ucapan ya, perlakuanmu terhadap dia. Mungkin kamu membeda-bedakan, ataupun mungkin kamu yang merasa terintimidasi, kok pimpinan saya lebih sayang dia ya, lebih perhatian sama dia ya. Ini contoh ya. Ataupun mungkin kok guru lebih sayang dia, kok orang tua saya lebih sayang kakak saya dibandingkan saya. Nah ini ya, jadi ada beberapa juga saya lihat di sini Leo yang cemburu karena mungkin dalam tanda kutip kamu dibanding-bandingkan gitu. Oke, gak usah terlalu dipedulikan ya. Selama kamu bekerja dengan hati, ya bekerjalah tanpa mau disanjung. Jadi bekerjalah karena memang kamu punya dibilangnya setulus hati, bukan karena sanjungan ya. Di sini ada Six of Pentacles ya. Di sini ada beberapa yang dalam artian gini. Dia merasa bahwa kamu tuh kok macam contohnya ya, banyak duit tapi kok pelit sekarang gitu. Nah hampir mirip-mirip seperti yang tadi di pertama, Pack of Pentacles ya. Ini bicara tentang pemberian ya. Ada beberapa juga yang merasa bahwa kamu sekarang sudah nggak memberi saya gitu. Dulu kamu biasa memberi tapi sekarang kok tidak. Terus yang kedua, ada yang merasa bahwa contohnya ya, ada beberapa mungkin kamu sebagai donatur, atau ya mungkin kalau mau dibilang ada angsuran-angsuran yang harus dibayar. Ini kalau bicara donatur ini berarti mungkin kamu stop dulu ya, aduh saya stop dulu ya. Macam contohnya, kamu mau partisipasi ini enggak? Aduh nanti besok aja, besok lagi ya, soalnya yang ini kayaknya enggak deh gitu ya. Ada beberapa seperti gitu yang di organisasi-organisasi ya. Jadi mereka, wah ini terus gimana nih, sudah enggak ada donatur ya. Jadi mereka stres lagi untuk mencari ya dana gitu, ataupun mungkin tenaga ya. Oh saya nggak bisa, saya lagi sibuk. Jadi wah terus gimana dong, tenaga kita kurang, Leo nggak bisa ikut bantu gitu. Ini ada beberapa ya.
Ataupun mungkin juga ada beberapa yang dari pikiran gitu ya, maksudnya contohnya kamu pintar gitu ya, dia ingin minta bantuan kamu ajarin dia tapi kamu nggak bisa gitu, jadi dia stres, aduh besok mau ujian tapi saya belum ngerti, tapi Leo ini lagi nggak bisa kesini, nggak bisa ajar saya karena dia lagi sibuk juga. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang merasa bahwa dari segi keuangan kamu nggak bisa bantu, tenaga nggak bisa bantu, pikiran nggak bisa bantu. Ya, kalau bicara tentang tadi yang saya bilang angsuran, ini ada juga ya, dimana entah kamu entah dirinya ya. Kalau memang kamu, berarti kamu yang pusing sendiri angsuran atau hutang ya. Entah kamu punya hutang, entah suami punya hutang atau siapa ya, tapi dibebani ke kamu ya, macam contoh keluarga lah punya hutang tapi dibebani, kamu bantu dong, ini yang kamu pusing ya. Ada beberapa dari Leo seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya Leo kamu nggak bisa bayar dan debt collector atau apa ya, yang tukang nagih-nagih itu yang pusing, waduh Leo gimana ya, dia belum bayar ya, saya harus nagih nih, nanti kalau bisa nih bahaya gitu ya, dia bisa nunggak 1 bulan atau 2 bulan. Nah ini, jadi bicara tentang pembayaran ya, wah repot ya. Kalau ada hutang, stres ya. Ya kalau kamu sebagai donatur ya kamu nggak bisa dipaksakan juga, itu kan kalau bicara donatur terkadang gini ya, donatur itu kan artinya kalau kita bisa, kita mampu ya, tetapi terkadang orang berpikir itu harus ya. Jadi beban juga ya, padahal sebenarnya ya kalau kita kita itu seikhlasnya kan, tapi terkadang karena sudah terbiasa jadi akhirnya mereka merasa bahwa oh dia ini bisa kita andalkan. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai ada orang-orang malah terbiasa enak dari kamu, padahal dia sempurna, dia nggak kurang, cuman malas. Nah ini hati-hati, jangan kita memberdayakan kemalasan orang, apalagi kalau keluarga. Terkadang keluarga kita sayang ya, tetapi kalau kita memberdayakan kemalasannya bahaya. Nah itu ya, jadi rasa sayang kita tuh kita harus bisa memberikan dia atau mengajarkan yang baik, yang benar gitu ya. Dan terakhir Two of Pentacles ya. Di sini mereka merasa kamu tuh penuh dengan keberuntungan ya. Mungkin contohnya kamu bisa memiliki apa yang kamu inginkan, walaupun mungkin kondisinya kamu kurang juga, tetapi kamu tetap bersyukur. Nah ini mereka merasa bahwa kamu tuh orang apa adanya, tulus dan gak bertopeng. Itu yang tadi saya bilang ya, ada beberapa yang mungkin kondisinya kamu marah gitu ya, ya marah depan orangnya gitu, bukan marah ke orang lain gitu. Jadi mereka merasa nyaman bersamamu karena kamu orang yang bisa dipercaya, jujur dan ya penuh dengan bakat ya, talenta, tapi nggak sombong. Kalau mungkin orang-orang lain di luar sana bilang Leo sombong, itu karena dia belum kenal Leo. Kalau dia sudah kenal Leo, pasti dia tahu bahwa Leo tuh orangnya rendah hati. Ya, cuman kalau Leo dengan orang sombong ya dia ikut sombong. Tapi kalau dia dengan orang yang tidak sombong ya dia nggak sombong juga gitu. Jadi Leo tuh menyesuaikan di mana tempatnya, betul tidak Leo? Jadi kalau ketemu orang sombong ya dia akan sombong gitu. Kalau dengan orang rendah hati baik, dia akan jauh lebih baik. Ya, jadi seperti gitu untuk orang-orang yang ketar-ketir untukmu dan stres karenamu, Leo ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak. Kita lihat. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf E, X, A, J, K, R, B, ada D, M, S, A-nya double, energinya up, I, N, U, O, ada huruf Q, P, W, G, ada huruf T, dan ada huruf C. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf E, X, A, J, K, R, B, D, M, S, A, I, N, U, O, Q, P, W, G, T, dan C ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak ya,
Saya sudah menarik energinya. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin di zodiaknya kita lihat di sini kamu terkoneksi dengan bintang Taurus, ada bintang Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Aries, Virgo, Cancer, Libra, dan ada bintang Gemini. Jadi untuk koneksi zodiaknya kamu terkoneksi dengan Taurus, Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Aries, Virgo, Cancer, Libra, dan Gemini. Oke, semoga resonate dan saya sudah menarik kartu satu untuk kamu. Ya, pesan semesta kepada kamu menyikapi orang-orang yang stres kepadamu, the devil ya, atau the devil di sini semesta mau menyampaikan kepada kamu ya, biarin aja mereka stres selama kamu tidak menyakiti mereka, tidak merugikan mereka, nggak usah pikir ya. Tutup telinga. Jangan kamu yang harus selalu membahagiakan orang lain. Bukan kewajibanmu membahagiakan orang lain, tetapi kewajibanmu membahagiakan dirimu sendiri. Kalau memang kamu mengakui kesalahan dan pernah melakukan kerugian untuk orang lain, ya minta maaf ya. Tetapi kalau memang kamu tidak merugikan siapapun ya, kenapa harus dibilangnya menghentikan langkah kamu? No, kamu tidak usah terlalu baper juga ya, dan biarkan aja dengan mereka yang stres sendiri kan dari pikiran mereka, dari rasa ketidakmampuan mereka mau menyayangi kamu. Kalau memang kamu merasa bahwa dirimu baik ya, tetaplah berbuat baik. Selama kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan ini sudah salah, jangan dilakukan lagi ya. Jadilah yang terbaik untuk dirimu dan orang lain ya. Jadi dirimu dulu baru orang lain. Terkadang itu kamu memberikan yang terbaik untuk orang lain, dirimu korban. Sekarang semesta mau sampaikan, bukan kita ini ya, bukan kita bicara ego ya, tidak, tetapi kamu bisa membantu orang kalau dirimu sehat. Tidak bisa kamu membantu orang kalau dirimu sakit ya. Malah kesakitanmu kamu bisa menularkan kepada orang lain, iya kan? Kalau kita sakit itu bisa menular loh. Nah ini, jadi kamu akan bukan membantu tapi malah mempersulit orang di kemudian hari. Kalau kamu sakit baru menolong orang, itu nggak bisa menolong, itu menambah persoalan. Entah dirimu nanti tambah sakit, entah kamu menularkan sakit buat orang lain. Ini logikanya. Jadi kalau kamu mau menolong orang ya, benahi dirimu dulu, tolong dirimu sampai kamu sudah up, baru dirimu kamu bisa tolong kamu sudah up sehat, baru kamu bisa menolong orang lain. Jadi benahi dirimu ya, fokus pada dirimu dulu. Setelah kamu sudah tahu bahwa oke, saya sudah siap, saya sudah kuat ya, baru bisa memberikan kebahagiaan untuk yang lain. Jangan kamu sedih, galau, ujung-ujungnya membuat spirit ke orang lain ya, nggak bisa ya. Jadi tetap fokus pada dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu. Nggak usah dengar kata orang, apalagi orang toksik. Selalu mendengar kata hati, karena itu bisikan dari semesta ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.